Halo guys, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama kami belajar saham harian. Nah, hari ini tanggal 21 Oktober 2025 kita akan membahas lengkap ini guys ya, saham yang satu ini yaitu Telkom guys ya, dengan kenaikan 11,56% guys ya. Nah, hari ini coba langsung saja kita buka ya. Nah, teman-teman, sebelumnya kalau teman-teman mau subscribe boleh ya untuk dapatkan info-info selanjutnya dari kita, pembahasan lengkap emiten-emiten yang sudah kita analisa guys ya. Nah, boleh teman-teman dibantu juga like-nya, boleh dibantu juga share-nya juga. Nah, teman-teman juga boleh di komen-komen ya kalau misalnya ada pertanyaan atau ada mau di-sharing di sini ya. Yuk, sesama retail boleh saling membantu, saling info-info sehingga kita sama-sama dapat profit ya guys ya. Yuk teman-teman, semuanya boleh kita lihat di sini. Nah, di harga pembukaan di pagi hari tadi pagi ya, di hari ini 21 Oktober di posisi 2970. Nah, ini dia chartnya, chart satu hari ini. Nah, langsung dibawa terus naik, dibawa terus naiknya. Nah, teman-teman, kalau misalnya tadi sebenarnya yang bisa mantau ya, mantau terus eh, kalau ada pergerakan seperti ini bagus, biasanya enaknya di sini kita masuk. Nah, hari ini kalau misalnya kita pun masuk setelah 2-3% masih bisa mendapatkan di 7% ya, karena 11% ya. Hari ini 11,5%. Jadi ketika kita lihat pergerakannya bagus, biasanya kita langsung masuk. Makanya buat teman-teman yang selalu pantau pasar itu biasanya kita bisa langsung ambil dan jual hari itu juga kalau memang mau jual ya, yang scalping tentunya ya. Jadi seperti itu pergerakannya ya teman-teman ya. Kita lihat langsung. Nah, hari ini transaksinya di 708 miliar ya. 708 miliar dan net buy ya. Net buy-nya sekitar 250-an miliar guys. Nah, hari ini seperti ini di order book-nya. Coba kita lihat dulu gimana saham ini, siapa yang akumulasi, siapa yang distribusi. Nah, seperti ini guys ya. Coba kita lihat di tanggal 21 hari ini. Nah, hari ini kita boleh perhatikan di sini diakumulasi oleh KZ AK RX ya. Nah, KZ masuk di 3.200, APG-nya maksudnya ya 3.243,94 miliar. Nah, yang AK itu 86 miliar di 3.180. RX-nya juga masuk di 3.080. Nah, berarti ada yang 3.200, ada yang 3.100, ada yang 3.080. Ya, hampir 3.100 ya. Ini 3.243, hampir mendekati 250 ya. Maksudnya 3.250 RX-nya. Nah, yang jualan, nah ini dia yang jualan DCNI YP. Nah, mereka juga jualan lebih sedikit ya. Nah, teman-teman, kalau melihat dari ya siapa yang beli dari siapa yang jual, harusnya besok ya ini akan diakumulasi lagi. Kenapa? Karena mereka juga belinya di harga atas. Nah, coba kita lihat. Nah, hari ini ditutup di harga 32.840 ya. 32.840. Nah, kalau tadi di sini boleh kita lihat sementara ya, kita perhatikan lagi. Sementara kajet juga akumulasinya AVG-nya ya. Ini total ya, total akumulasi berarti AVG-nya itu 3243 sebanyak 94 miliar. Ya, tentu dengan begini teman-teman analisa kita bahwa saham ini diakumulasi terus ya, diakumulasi terus, berarti ada kemungkinan mereka masuk di harga 3.000, 3.050, 3.100, 3.200. Jadi akhirnya bahkan ini berarti dia masuk juga di 3.280. Jadi lebih banyak mereka masuk di 3.100, 3.200-an ya. Kenapa? Karena APG-nya boleh dihitung ya, untuk hitung APG ada ya.
ada cara ngitung APG-nya. Nah, kalau kita lihat dari APG KC tadi 3240 berarti kebanyakan mereka masuk di atas 3.200. Nah, seperti itu. Kita coba lihat chartnya, gimana chartnya. Sebentar kita. Nah, ini dia chartnya. Kalau kita perhatikan dari di sini ya, yang saya garis ini, dari 19 September, 18, 19 September gitu, berarti sudah 1 bulan lebih. Hari ini 21 Oktober ya, dibawa turun terus dari 3.390-an ya, dibawa turun. Nah, ini sebenarnya di sini juga ya, di Agustus ya, di Agustus juga sebenarnya mau naik menembus ini ya, resistennya di sini 3.400 ya, tapi ditolak, akhirnya dibawa turun lagi. Nah, bahkan di September ya, September ini kalau diperhatikan ada garis titik-titik ini yang saya buat ya, ini juga mau dibawa ke atas ya, tapi nggak kuat ya, terus dibawa lagi turun, bahkan sampai ke 2.800. Nah, seperti ini chart hariannya D-nya ya. Nah, cuma hari ini dengan persentase ya yang sampai 11%. Nah, ini saya percaya ini pasti sudah banyak yang akumulasi. Nah, ini banyak yang akumulasi. Kenapa bisa sampai sebesar ini? Nah, kita lihat. Nah, ini dia volumenya. Ya. Ini dia volumenya. Kalau kita perhatikan di sini dari hari-hari sebelumnya, volumenya kan sekitar 300, 200 ya, bahkan 100 miliar. Nah, hari ini langsung di 700 miliar. Nah, ini dia guys. Ini dia asingnya. Asingnya hari ini langsung ini ya, akumulasi sangat banyak nih. 230-an ya, 230-an ya, miliar. Nah, guys ya. Jadi yang di bawah ini asing, yang ini adalah volumenya 700 miliar dan ini adalah dasnya. Nah, teman-teman, besok kita perhatikan. Nah, besok kita lihat kalau yang memang mau scalping ya, artinya scalping atau swing dalam waktu 1-2 hari. Nah, besok juga kalau ditembus resistennya ini, nah ini resisten kuat ya di sini ya, coba saya kasih garis di sini. Ini resisten kuat ya guys ya. Ini, nah di sini sudah kedua kali. Nah di sini dia, di sini dia berarti di 3.390-an ya, atau 3.400. Nah, kalau besok ini bisa dilewati dengan volume yang besar juga ya, dengan volume yang besar juga, kemungkinan ini akan ditembus sampai ke atas ini. Nah, karena kalau kita lihat chartnya ya, ini sebenarnya Telkom sudah downtrend ya, jauh ini sebenarnya ya, dari, coba kita perhatikan lagi, kalau saya rubah ini ke, ini saya rubah mount-nya, bulanannya, chart bulanan. Nah, berarti dia sebenarnya dia penurunan itu sebenarnya dari ini, dari Mei 2022. Nah, Telkom itu di high-nya paling tingginya ya di 2022 April di 4.500. Nah, sejak dari situ tidak pernah ditembus dia lagi yang resisten di sini, yang di resisten 4.600. Ini sudah dibawa turun terus sampai ke 2000, bahkan menyentuh level paling bawahnya di 2070 April 2025. Nah, dari sejak April ini sebenarnya sudah mulai uptrend ya. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau besok ini bisa ditembus dia ya, ini bisa ditembus dia, berarti setway-nya dia di sini akan dipatahkan dia, dan besar kemungkinan ini akan naik ke 3.000 sampai 3.000 sampai 3.500 sampai ke 4.000-an. Nah, seperti itu guys ya. Nah, melihat dari yang pertama tadi, melihat dari volumenya yang tinggi, ada kemungkinan besar ini besok akan diangkat lagi ini, dan juga asingnya yang masuk ya. Kalau misalnya ada aksi profit taking ya, kalaupun misalnya ada aksi profit taking,
ya bisa-bisa aja, tapi penurunan saya rasa nggak terlalu jauh. Coba kita lihat dulu kalau cat 15 menit. Nah, ini dia guys, ya. Cat 15 menitnya dibuka di sini ya, yang garis video ini dibuka di sekitar 2.900-an ya. Nah, ini dia 15 menitnya dari videonya. Nah, ini dibawa terus, ya, dibawa terus naik sampai ke. Nah, ada kemungkinan juga besok aksi profit taking misalnya dibawa dulu turun ya, bisa sampai 3.100, 3.150, 3.180 seperti itu. Nah, yang pasti kalau yang mau hold panjang, kemungkinan besar ini sudah akan menuju uptrendnya lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang mau scalping juga bisa masuk, tapi yang penting jangan langsung eh, all in ya teman-teman ya. Yang pasti tidak bisa all in ya, apapun ceritanya, analisanya bagus ya, chartnya bagus, semuanya bagus, belum tentu ya bisa kita all in. Kenapa? Karena sewaktu-waktu di tengah perjalanan kita nggak tahu ini bisa ada aksi profit takingnya atau tidak kan gitu ya. Yuk teman-teman, itu yang bisa kami bahas. Yang pasti dari kenaikan harga dan juga akumulasinya dan asingnya, ya kemungkinan besar kita bisa eh, masuk di sini besok dan mendapatkan profit di sini ya. Kalau mau scalping juga bisa ya, mungkin sampai 5-6% yang bisa dapat ya. Yuk teman-teman, itu yang bisa kami bahas. Tentunya ini adalah analisa pribadi, tidak menyuruh menjual ataupun membeli ya, disclaimer teman-teman ya. Yuk buat teman-teman yang menonton ini boleh bantu subscribe ya teman-teman ya, boleh di like juga, boleh di komen juga, boleh di share juga. Oke, thank you semua buat teman-teman yang menonton. Salam sukses dari kami, salam cuan.